Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar persaingan monopolistik dan penetapan harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Salma Fadilah dan teman-teman saya Kustria Mei Anjani, Maria Susanti Mali, Muhammad Kaisar Diortomo Putro, Rizky Nur Fauzan, dan Yosafat Hendrajala. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian struktur persaingan monopolistik. Struktur pasar adalah bentuk interaksi antar pelaku pasar, yaitu berarti struktur pasar mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Persaingan monopolistik merupakan campuran antara persaingan sempurna dan monopoli, dan juga sebagai bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yaitu satu, terdapat banyak produsen atau penjual. Maka pada pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya, pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut, dan ada juga untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Yang keenam, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Jika suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli, walaupun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelum menaikkan harga. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah menjual semua barang yang diproduksi. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mbak Kustria Mei Anjani. Contoh pasar persaingan monopolistik. Salah satu contoh pasar persaingan monopolistik adalah dari industri retail produk sampo seperti Sunsilk, Pantene, Clear, Dove, dan lain-lain. Walaupun kegunaan produk sampo sama, yaitu untuk membersihkan rambut, akan tetapi produk tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda, yakni dari kemasan, perbedaan aroma, perbedaan warna, dan lainnya. Akibatnya, tiap produk mempunyai pelanggan setia masing-masing. Adapun diferensiasi produk di dalam pasar monopolistik, yakni pembeli akan mempunyai kebebasan untuk memilih produk yang disukainya. Pembeli yang sudah memilih produk tidak mudah untuk berpindah ke produk lain, walaupun terdapat produk baru yang muncul di pasar. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan jangka pendek, permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tidaklah elastis sempurna. Walaupun sangat elastis,
Dengan demikian, secara grafis, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan maupun slope negatif, namun tidak securam seperti pada pasar monopoli. Sekilas kurva keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan monopolistik sama dengan keseimbangan pada pasar monopoli. Akan tetapi sesungguhnya tidak sama. Bentuk kurvanya memang serupa, tetapi tidak sama. Perbedaan pokok antara kurva keseimbangan pada pasar persaingan monopolistik dan pada pasar monopoli adalah terletak pada kemiringan kurva. Yang B. Keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan produksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Dalam jangka panjang hanya ada biaya variabel, maka jika titik LMC dan LAC berpotongan, perusahaan akan berproduksi. Dan juga dapat diketahui bahwa perusahaan idealnya dalam jangka panjang harus memiliki efisiensi sehingga berada pada penjualan dan kategori output yang terbaik yang ada pada titik E. Setelah itu ada penyesuaian baru untuk jangka panjang, dan terdapat kategori biaya total dan juga laba rata-rata jangka panjangnya. Pada saat ini diketahui perusahaan keuntungannya adalah 0. Variasi produk dan beban penjualan dalam pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan untuk meningkatkan permintaan konsumen. Dalam variasi produk, perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan digunakan untuk menjadikan produk agar lebih menarik bagi konsumen. Sedangkan dalam beban penjualan, semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualan, memperbaiki layanan, dan lain-lain. Baik, saya akan lanjut menjelaskan materi dari Kustria Mei Anjani. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. A. Kelebihan dan persaingan monopolistik. Pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik, dan persaingan bisnis antara produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dapat berinovasi, membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. B. Kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua, pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasaran. Yang ketiga, diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Berikutnya, pengertian penetapan harga. Pertama, penetapan harga adalah proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang, dan juga sebagai suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk bersaing. Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Yang kedua, metode penetapan harga dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan.
Penetapan harga bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Yang ketiga, perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaannya negatif. Karena banyak produk yang bisa substitusinya dekat dan kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjual, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjadi citra perusahaan. Melanjutkan presentasi dari Maria Susanti. Saat menetapkan biaya produk dan layanan, hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, identitas barang dan jasa. Yang kedua, biaya barang dan jasa serupa di pasar. Yang ketiga, audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang keempat, total biaya produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, biaya persediaan, dan lain-lain. Yang kelima, elemen eksternal seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Secara umum metode penetapan harga terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli, manfaat yang diberikan produk, dan perilaku konsumen secara umum. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Faktor penetapan yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produk dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing berdasarkan target keuntungan, target return on sales pricing berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing sebuah perusahaan. Yang keempat, penetapan harga berbasis persaingan. Penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar atau memberi harga lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Berikut adalah tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang pertama, memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Yang kedua, meraih dan mempertahankan pangsa pasar untuk dapat menarik perhatian dari para konsumen, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan dari market share, pesaing, atau kompetitor juga. Sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh, maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Tujuan penetapan harga. Berikut adalah tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. 1. Memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. 2. Meraih dan mempertahankan pangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan dari market share, pesaing, atau
kompetitor juga, sehingga ketika pangsa pasar tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan. Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. 3. Return on investment atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. 5. Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. 6. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Penetapan harga dalam pasar yang mapan. 1. Price positioning. Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Penelitian pasar yang dilakukan dengan cermat agar bermanfaat bagi perusahaan dalam menunjukkan harga reservasi untuk produk tertentu. Kedua, strategi harga produk lain. Pendekatan ini memilih markup berdasarkan estimasi elastisitas harga permintaan yang secara implisit mengasumsikan bahwa permintaan akan setiap item pada lini produk tidak tergantung permintaan setiap item lain dalam lini produk itu. 3. Penentuan harga untuk menduga kualitas. Penentuan harga sebuah produk yang lebih tinggi akan meyakinkan konsumen bahwa item itu berkualitas lebih tinggi dan menyebabkan penjualan serta laba lebih besar dibanding apabila produk itu dijual dengan harga lebih rendah. 4. Penentuan harga produk dalam satu paket. Pembuntelan produk adalah praktek penjualan satu atau lebih produk secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Penjualan secara paket akan meningkatkan laba yang ditempuh dengan cara menaikkan harga setiap produk apabila dijual terpisah dan menawarkan buntelan sebagai suatu paket dengan satu harga yang lebih rendah dari harga jual masing-masing komponen dalam buntelan tersebut. Strategi penetapan harga. 1. Strategi penetapan harga pada produk baru. Harga mengapung atau skimming price. Harga mengapung ialah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain dalam hal ini, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, harga penetrasi. Harga penetrasi yaitu memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Rizky Nurfauzan, yaitu yang kedua, strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Terdiri dari yang pertama, tahap pertumbuhan. Tahap ini memiliki ciri-ciri yaitu penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, tahap kematangan. Tahap kematangan ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Yang ketiga, tahap penurunan. Tahap ini umumnya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Selain itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki dua alternatif langkah utama, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga tapi memotong biaya
yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu yang pertama faktor internal, yang terdiri dari yang pertama tujuan pemasaran perusahaan, dapat berupa maksimalisasi laba, mengatasi persaingan, dan lain-lain. Yang kedua, strategi bauran pemasaran, dapat berupa dikoordinasi dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lain, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya, dapat berupa menentukan harga minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, organisasi, berupa manajemen perlu memutuskan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal, terdiri dari yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Yang kedua, persaingan. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Yang ketiga, unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Selain faktor-faktor di atas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya dan teman-teman saya, dan apabila dalam penyampaian materi dari kami ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.